Selamat datang di pembahasan kali ini. Oke, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah khotbah yang kuat sekali yang membahas tentang apa sih sebetulnya arti pertobatan yang sejati itu. Nah, materi yang kita bahas ini langsung dibuka dengan sebuah pertanyaan yang cukup menantang ya. Pertanyaannya begini, iman kita ini sebenarnya tentang perubahan batin yang mendalam atau jangan-jangan cuma sebatas perayaan luarnya aja, cuma seremoni? Oke, ayo kita dalami sama-sama. Poin utamanya begini, kesabaran Tuhan itu ternyata bukan tanpa batas loh. Justru, kesabaran itu harus dilihat sebagai sebuah jendela kesempatan. Kesempatan yang sangat spesifik buat kita untuk bisa meraih keselamatan. Oke, jadi kita akan membedah perjalanan ini dalam 4 tahap. Pertama, kita lihat fondasinya, yaitu soal mengakui dosa. Kedua, kita masuk ke tindakannya, punya hati yang rela. Ketiga, realitasnya, yaitu sebuah perjuangan yang harus berbuah. Dan terakhir, keempat, tujuannya, pertanggungjawaban di akhir nanti. Baiklah, kita mulai dari bagian pertama, fondasi, yaitu mengakui dosa. Jadi, apa sih langkah paling awalnya? Ternyata ini bukan soal tindakan loh, tapi lebih ke pola pikir, yaitu kerendahan hati. Sumber yang kita bahas ini mengutip seorang reformator, Johannes Calvin, untuk menegaskan satu poin yang sangat krusial. Katanya begini, kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, ya kita nggak akan pernah bisa kenal Tuhan. Dengan kata lain, memahami semua kekurangan kita itu jadi satu-satunya jalan untuk sadar betapa kita butuh Tuhan. Nah, analogi intinya digambarkan dengan sangat cerdas. Coba kita lihat perbandingannya. Orang sehat pasti bilang, saya nggak butuh dokter. Tapi orang sakit, dia akan bilang, saya butuh tabib untuk sembuh. Kristus di sini diposisikan sebagai sang tabib. Tapi ya itu tadi, dia hanya bisa menolong orang-orang yang dengan rendah hati mau mengakui kalau mereka itu sakit secara rohani. Untuk lebih memperjelas poin ini, ada kutipan lagi, kali ini dari Yohanes Chrysostomus. Dia bilang, permata yang paling berharga itu adalah air mata yang keluar dari pengakuan dosamu. Jadi, ditekankan lagi di sini bahwa nilai yang sesungguhnya itu ada pada kerendahan hati kita untuk mengakui semua kesalahan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, tindakan atau hati yang rela. Jadi setelah fondasi kerendahan hati tadi sudah ada, langkah selanjutnya ya, tindakan. Ayo kita lihat seperti apa perkembangannya. Jadi, apa sih yang dimaksud hati yang rela itu? Ini adalah pilihan sadar. Pilihan untuk meninggalkan semua hal duniawi demi iman dan jiwa kita. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar perasaan pasif. Ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang aktif dan benar-benar disengaja untuk mengubah arah hidup dan prioritas kita. Khotbahnya lalu merinci lebih jauh, jadi makin spesifik. Apa saja yang harus ditinggalkan? Pertama, keterikatan yang gak sehat sama kekayaan. Kedua, kesenangan-kesenangan daging. Dan ketiga, kesombongan dan sikap yang terlalu mengandalkan diri sendiri. Intinya, hati yang rela itu artinya kita siap mengorbankan hal-hal yang mungkin terasa nikmat, tapi sebenarnya jadi penghalang bagi kehidupan rohani kita. Dan seperti Raja Daud, kita diajak untuk meminta pada Tuhan, berikanlah aku hati yang rela. Nah, ini bagian yang menarik banget. Idenya adalah, kerelaan ini ternyata bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan sendiri. Ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, sesuatu yang harus kita minta dalam doa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, realitas, yaitu tentang perjuangan yang berbuah. Nah, sumber ini menegaskan kalau pertobatan itu bukanlah perbaikan yang sekali jadi, langsung selesai gitu. Bukan. Ini adalah sebuah proses yang terus berjalan seumur hidup. Jadi, pertobatan itu bukan tujuan akhir. Anggap saja ini seperti pertandingan seumur hidup yang harus kita jalani terus. Poin kuncinya di sini adalah, fokusnya itu bukan pada mencapai kesempurnaan. Fokusnya justru pada kemauan kita untuk terus terlibat dalam perjuangan itu sendiri. Analogi kuncinya ada di sini. Perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting yang tetap terhubung sama pokoknya, dia akan menghasilkan buah. Sebaliknya, ranting yang terputus, dia akan dipotong dan jadi kering. Jadi, bukti dari kehidupan pertobatan itu, buah ini, maksudnya adalah perubahan-perubahan nyata dalam hidup kita, yang muncul karena kita terus terhubung dengan sumber kehidupan rohani. Dikatakan juga bahwa buah dari kehidupan yang diselamatkan adalah perjuangan untuk kekudusan. Artinya apa? Khotbah ini berargumen bahwa orang yang benar-benar diselamatkan itu, secara alami, dia akan terus berjuang untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, proses perjuangan inilah yang disebut sebagai pengudusan. Oke, bagian terakhir, bagian keempat, tujuan, yaitu pertanggungjawaban akhir. Pertanyaannya kan, kenapa kita harus susah-susah melewati semua ini?
Nah, khotbah ini menyambungkan seluruh perjalanan tadi ke satu tujuan pamungkas. Idenya adalah nanti pada hari penghakiman, semua yang tersembunyi itu akan diungkapkan, akan dibawa ke terang. Jadi sumber ini menggambarkan adanya sebuah pertanggungjawaban akhir yang benar-benar transparan atas hidup kita. Gak ada lagi yang bisa jadi rahasia. Lalu, pada penghakiman terakhir itu, apa yang bakal ditanyakan? Menurut khotbah ini, pertanyaannya akan sangat langsung. Apa yang sudah kamu lakukan untukku? Apakah kamu sudah berjuang untukku? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lugas dan menantang inilah yang menjadi ujian akhir dari seluruh kehidupan dan iman kita. Dan pada akhirnya, sumber ini menggambarkan akan ada dua hasil yang sangat-sangat berbeda. Di satu sisi, ada perkataan, enyahlah dari hadapanku. Tapi di sisi lain, di tangan kanan, ada perkataan, mari, hai kamu yang diberkati. Ini digambarkan sebagai dua hasil akhir, sebuah penghakiman final yang tidak bisa diubah lagi. Dan semua pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif ya. Pertanyaannya untuk kita renungkan. Anda sedang mempersiapkan diri untuk sisi yang mana? Nah, inilah pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Hari demi hari, pertobatan sejati, jadikan itu